Dari Tiara, dari Tambang. Yang lagi gue Aska dari Gia. Pertama-tama mau ngucapin makasih banyak nih atas pertama kolaborasi kita dan juga silaturahmi kita nih dari timur jauh. Terus ya kita bisa menyempatkan waktu juga nih buat hadir. Nah jadi kali ini ya emang sih dari Gia juga ada semacam proker nih yang namanya itu Geberin. Nah jadi Geberin ini tuh adalah proker dari Gia berdiskusi dengan tentang kajian-kajian yang sedang hangat nih saat ini. Nah sekarang ini emang kita coba berdiskusi bersama tentang yang melihat potensi pertambangan bawah laut. Nah, nanti mungkin bisa digali dari berbagai sudut pandang. Kalau Tera namanya Karma Tera, kalau misalnya Tambang mungkin namanya lapak diskusi. Ya semoga dari kegiatan pada malam hari ini, ya kita semua bisa mendapatkan insight-insight baru dari sudut pandang yang berbeda pula. Terus ya semoga bisa kita terapkanlah nantinya di kemudian hari. Mungkin itu aja sambutan awal yang bisa gue sampaikan. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Fitra. Oke, makasih Aska nih udah memaparkan sambutannya. Mungkin selanjutnya nih dari Bang Fikri nih dari HMT ITB, mungkin boleh mengasih sambutannya Bang. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Fitra atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman GA dan juga teman-teman Tera. Di sini HMT diundang untuk berkolaborasi nih di Proker Geberin ini untuk berdiskusi, karena cerita singkat juga bahwa di HMT ini untuk kepengurusan 2021-2022 ini sedang marak ataupun sedang dirutinkan untuk kegiatan diskusi, terutama di kajian. Di setiap minggu kita ada diskusi yang tadi di lapak diskusi itu, dan ketika ada undangan masuk dari teman-teman dari GA, ini merupakan suatu hal menjadi warna barulah untuk diskusi di HMT ini sendiri. Kita jadi bisa bertukar pandangan dari berbagai disiplin ilmu dari GA dan juga dari Tera, dan harapannya untuk kegiatan-kegiatan kayak seperti ini tuh bisa berjalan terus lah nanti sampai ke pengurusan-pengurusan berikutnya, dan juga tetap dijaga silaturahmi antara kita semua dan juga terutama himpunan-himpunan timur jauh ya, bisa berkolaborasi entah itu dengan kajian ataupun seperti kemarin naik gunung ataupun kegiatan-kegiatan lainnya bisa dilanjutkan dari kepengurusan sekarang sampai kepengurusan berikutnya. Dan untuk acara ini semoga bisa berjalan dengan lancar, kita bisa sama-sama memetik manfaat dari acara ini dan bisa sesuai dengan rencana kita semua. Amin. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dikembalikan lagi ke Fitra. Oke, terima kasih Bang Fikri. Betul banget nih kata Bang Fikri, emang kita harus terus meningkatkan silaturahmi kita, terutama dari Himpunan Timur Jauh ini gitu. Dan yang salah satunya kita lakukan sekarang adalah Geberin X Karma Tera X Lapaks diskusi ya gitu. Mungkin terakhir nih dari oke, Bang Apep nih, Bang Apep. Silakan Bang untuk sambutannya. Oke, makasih Fitra buat kesempatannya. Sekali lagi Apep dari di sini sebenarnya agak banyak yang mau disampaikan. Pertama-tama mau ucapkan terima kasih banyak kepada dia ya yang udah bidang daerah, apalagi di kajian tambang bawah laut. Nah mungkin juga di daerah ini kajian pertama tadi yang kajian pertama tentang pertambangan keras sebelumnya kajian teknik dan thermal. Kayak gitu tuh ya, jadi makasih banget. Terus untuk yang kedua, semoga untuk kolaborasi ini tetap terjalin ke depannya, silaturahmi juga tetap terjalin, karena sebenarnya banyak orang-orang luar timur jauh yang melihat timur jauh ini sebagai suatu wilayah di ITB yang istilahnya punya power gitu. Nah harapannya ke depannya kita bisa bersatu untuk membangun power itu. Jadi timur jauh jangan kalah lah sama wilayah lain di ITB, dan semoga ke depannya banyak kolaborasi yang lebih baik tentunya yang bisa kita lakukan. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali Bang Apep. Oke, mungkin kita bakalan lanjut ke acara berikutnya, tapi sebelumnya aku mau ngasih pengantar sedikit nih teman-teman. Jadi karena kita akan bahas tentang potensi penambangan di bawah laut, dan kita ada 3 himpunan di sini, ada geologi, geofisika, tambang. Jadi dari geologi sendiri itu bakalan lebih membawakan mengenai eksplorasi geologi dan juga geokimianya, sedangkan untuk dari geofisika bakalan mendalami terkait dengan eksplorasi geofisika dalam penambangan bawah laut. Lalu untuk
tambang bakalan mendalami terkait dengan eksploitasinya gitu. Nah, ini paket lengkap banget nih teman-teman semua untuk semakin tahu gitu ya terkait dengan penambangan bawah laut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi aku mau mengundang nih dari HMTGG ITB, Dityas untuk memaparkan kajian dari HMTGG ITB nih terkait dengan topik kita kali ini. Mungkin Dityas sudah boleh on mic dan memaparkan Hadir. Dityas. Masuk Oke, suaranya. mantap. Oke. Siap, masuk. Ya, ini langsung fit. Boleh ya, boleh. Oke. Mu, Ya. sikat. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam semuanya. Sekali lagi saya Dityas dari HMTGG ITB yang pada malam hari ini istilahnya sebagai pemapar begitu hasil diskusi dari HMTGG ITB mengenai topik penambangan bawah laut begitu. Nah, yang akan disampaikan secara khusus untuk dari geologi sendiri tentu saja mengenai bagaimana dan apa-apa saja tentang endapan di bawah laut itu dari segi pembentukan, kemudian dari segi potensi dan juga bagaimana nanti kita mencarinya secara geologi. Mungkin boleh di-share screen untuk yang pegang PPT atau sini yang share screen ya. Sebentar ya. Oke, makasih banyak Kemal. Oke, mungkin bisa langsung di next saja. Baik, berbicara tentang penambangan di bawah laut, kita akan punya sangat banyak sumber daya ternyata di sana, mulai dari yang kita tampilkan di sini, dari SMS, nodul, CRC, kemudian selain itu kita juga akan bahas nanti bagaimana kita akan mencarinya secara geologi, kemudian potensinya. Mungkin boleh di next saja. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita adalah negara yang kaya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan mineral ini tidak akan pernah berhenti. Mungkin kawan-kawan sekarang sedang menatap layar laptop ataupun HP, semuanya tentu saja memerlukan bahan-bahan yang kita ambil dari hasil tambang. Kemudian kita nanti teman-teman keluar beli makan, naik motor, itu juga memerlukan hasil-hasil tambang tentunya dalam membuat kendaraan tersebut. Nah, yang menjadi penting adalah ketika itu semua diambil, maka dari mana lagi kita harus mencari saat itu semua sudah mulai terbatas. Ada plus minusnya tentunya. Positifnya kita akan memiliki footprint dalam jumlah yang sedikit karena tipisnya overburden tentang penambangan bawah laut ini. Namun untuk sisi negatifnya tentu saja kita sudah tahu pro dan kontra penambangan bawah laut tentu saja berkaitan dengan dampak lingkungannya. Lanjut. Baik, sekarang kita akan istilahnya mulai jalan-jalan yang akan kita bahas terlebih dahulu dari tanah yang akan kita pijak ini. Yang kita pijak ini kita berdiri di atas sebuah kontinental keras, kemudian kita semakin berjalan menuju ke arah pantai, menuju laut dalaman, semuanya memiliki potensi untuk terbentuknya endapan-endapan yang nanti akan kita dapatkan di bawah laut. Yang pertama mulai dari transisi antara daratan dengan lautan, yaitu continental shelf, kita akan punya endapan sedimenter seperti placer, kemudian fosfat, kemudian di slope, ketika kita akan reach laut yang lebih dalam, kita akan temukan placer juga, kemudian semakin dalam, kita akan temukan samudera yang sangat dalam dan luas, kita akan temukan nodul dan kerak, bahkan sampai kita mungkin sudah pernah lihat ya di beberapa film ada kegiatan atau magmatisme yang terjadi di bawah laut. Di sana nanti akan menghasilkan suatu endapan yang tonasenya sangat besar sekali yang kita sebut endapan sulfida masif. Next. Baik, kita akan mulai dari yang lebih jauh dulu, yaitu tentang seafloor massive sulfide. Nah, tentu saja berkaitan dengan namanya, tentu saja endapan yang dihasilkan berupa endapan sulfida. Untuk sejarah pembentukan, kita awali dengan keberadaan magmatisme yang ada di dalam samudera. Magmatisme ini
apabila kita bayangkan, kita mungkin bisa bayangkan ketika kita berjalan atau naik motor dengan jarak yang sangat jauh, kita punya knalpot yang sangat panas. Ketika kita tetesi air, maka akan meletek dan akan berbuih atau menguap airnya. Nah, itu juga yang terjadi di SMS. Nah, apabila ada suatu sumber atau dapur magma yang langsung berkontak dengan air, khususnya air laut di sini, maka kita akan dapatkan meletek-meletekan ini berupa suatu interaksi begitu. Nah, interaksi ini akan menghasilkan suatu istilahnya suatu substansi yang berwarna hitam yang dikeluarkan oleh sebuah cerobong. Kita sebut sebagai black smoker. Nah, dari black smoker yang berupa ventilasi yang menghubungkan antara magma dengan air laut ini, nanti dia akan menyemburkan berbagai logam yang terlarut. Dan itu semua nanti akan diendapkan di lantai samudra di sekeliling dari black smoker ini. Boleh dilanjut? Nah, berbicara tentang black smoker, kita memerlukan di mana tempat dia bisa terbentuk, yaitu apabila kita berbicara tentang dasar samudra, kita tentu akan bahas pemekaran tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Nah, kita bisa lihat peta dari adanya hydrothermal vent di gambar ini. Mungkin boleh dilanjut. Nah, selain dari mid-oceanic ridge, tempat terjadinya pemekaran tengah samudra, kita juga akan temui di beberapa bentuk laut yang lain kita akan dapat endapan ini. Meskipun jumlahnya tidak sebesar ketika di mid-oceanic ridge, yaitu tentang back arc basin, kemudian submarine volcanic arcs, dan juga yang paling sedikit yaitu intraplate volcanoes. Tapi kita semuanya sepakat bahwa keempat-empatnya memerlukan keberadaan air laut di sana. Next. Nah, karena ada beberapa tatanan tektonik yang berbeda, dan tentunya ketika magma itu nanti akan naik, dia akan berasimilasi dengan substansi yang berbeda. Maka tentu akan didapatkan berbagai macam komoditas yang kelimpahannya berbeda pada setiap tatanan tektonik. Misalnya pada intraoceanic back arc basin dan volcanic arc, serta intracontinental rift arc, kita akan dapatkan kelimpahan yang sangat tinggi tentang unsur seng. Namun apabila kita dapatkan di basalt hosted and oceanic ridge, atau mungkin di sini ultramafic hosted mid oceanic ridge, kita akan dapatkan Cu yang sangat besar. Tapi keduanya sama, yaitu apabila kita menemui endapan SMS yang paling identik adalah 3 substansi, yaitu Cu, Pb, dan Zn. Tembaga, timbal, dan seng. Kemudian yang di sebelah kanan, keberadaan dari unsur-unsur lain seperti emas dan perak ternyata juga cukup ditemukan di sini. Dan yang paling tinggi tentu saja kita tidak kaget, yaitu yang berhubungan dengan kontinental, karena di sana asimilasi lebih terjadi sehingga emas bisa lebih keluar di sana. Next. Selanjutnya adalah nodul. Nodul ini secara definisi merupakan konkresi atau gabungan dari substansi kimia yang istilahnya nanti mereka akan menyatu menjadi suatu padatan yang bisa kita genggam. Nah, padatan ini akan kita temukan pada kedalaman yang luar biasa mencapai 3.500 meter lebih. Next. Nah, padatan-padatan ini merupakan presipitasi dari unsur-unsur kimia. Di antaranya yang paling berperan yaitu unsur mangan. Nah, kita akan dapatkan ketika suatu laut atau suatu samudra mengandung suatu unsur kimia, mereka akan terpresipitasi pada kondisi yang cocok. Sehingga apabila presipitasi itu dalam konsentrasi yang sangat banyak, maka akan menyatu menjadi bentuk nodul. Nah, ada 2 proses yang berperan. Yang pertama adalah hydrogenous yang akan membuat dia atau menginisiasi pembentukan nodul ini, namun tingkat pertumbuhannya cukup rendah, dan yang paling mengakumulasi dari nodul ini adalah proses diagenetik yang sifatnya adalah lebih ke suboksik dengan tingkat pertumbuhannya bahkan mencapai 250 mm per juta tahun. Next. Nah, keberadaan nodul ini ternyata memiliki variasi dalam bentuk. Ada yang memiliki bentuk spheroidal, diskoidal, sampai dengan cauliflower. Next. Nah, berikut kelimpahan berbagai unsur kimiawi dalam nodul mangan. Kita namai nodul mangan karena yang paling tinggi tentu saja namanya adalah mangan. Kemudian tidak hanya mangan ternyata, kita juga akan temukan tembaga, titanium, rare earth oxide, nikel, vanadium, dan sebagainya. Next.
Selanjutnya adalah kerak kobalt. Nah, sesuai namanya, kerak kobalt berupa suatu kerak begitu. Kalau kita berbicara tentang kerak, kita akan ingat kerak telur misalkan. Nah, kurang lebih jenisnya lebih mirip seperti itulah. Dan kandungannya berupa tentu saja kobalt seperti namanya dan juga berkaitan dengan ferromagnesian yang kita temukan pada kedalaman ratusan meter dan berasosiasi dengan seamount. Next. Nah, berikut sedikit skematik mengenai endapan kerak kobalt ini. Kita tahu ketika kita main ke laut, kita akan temukan berbagai kimiawi yang sangat beragam. Misalkan ligan atau senyawa besi, dia akan cenderung membentuk ion positif. Adapun untuk unsur mangan, dia akan lebih cenderung untuk membentuk ion negatif. Nah, ketika unsur yang akan memiliki kecenderungan memiliki ion positif atau negatif ini saling berinteraksi di laut, dia akan dikendalikan oleh keadaan, yaitu di sini dikendalikan oleh keberadaan oksigen yang terbagi menjadi zona yang minimum oksigen sampai dengan yang maksimum oksigen. Nah, disitulah kerak kobalt terbentuk, hasil dari interaksi kimia antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan tingkat kemampuan dalam apakah dia membentuk kation atau anion. Next. Nah, berikut kelimpahan dari kerak kobalt tentunya kita berharap ya, karena Indonesia rupanya sudah dikelilingi oleh orange yang titik-titik ini, harapannya kita bisa temukan itu ada di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah endapan placer. Mungkin kita tahu ada beberapa penambangan yang terletak di darat, misalkan penambangan emas atau tembaga yang terletak atau bersifat sebagai open pit. Namun apabila ternyata endapan tersebut tidak diambil, endapan mineral tersebut tidak tereksploitasi, dia akan larut, bukan larut, tapi dia akan terbawa oleh air. Bisa air hujan, kemudian dia akan masuk ke sungai, kemudian ke pantai, bahkan sampai ke laut dalam. Ini yang kita sebut sebagai endapan placer atau hasil lapukan mineral yang terkayakan di darat. Nah, mineral placer ini ciri-cirinya sangat spesifik, yaitu memiliki berat jenis yang cukup berat, bahkan lebih besar dari kuarsa atau 2,56 spesifik gravity-nya. Dan juga memiliki resistensi tinggi. Maka dari itu si placer ini bisa bertahan dan bahkan bisa terkonservasi dalam jumlah yang besar. Next. Nah, berkaitan dengan eksplorasi, tentu saja ketika kita ingin mencari endapan yang berkaitan dengan laut dalam, kita harus tahu geologi regionalnya. Apabila kita punya suatu endapan, misalkan emas porfiri atau epithermal, mungkin kita bisa prediksikan bahwa di sisi yang paling dekat dengan pantainya, kita akan punya endapan placer misalkan. Kemudian apabila kita memiliki daerah dengan tatanan tektonik berupa pemekaran tengah samudra, maka kita akan dapatkan seafloor massive sulfide atau nodul-nodul mangan. Nah, pengenalan geologi sangat penting di sini. Kemudian untuk pengenalan geokimianya, kita dapat melakukan sampling yang berupa measure, trace, dan rare earth element. Ini kita ketahui, dari sini kita akan tahu origin dari endapan tersebut. Untuk eksplorasi geofisika nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan dari Tera. Mungkin bisa di next aja. Nah, untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Bisa dibilang masih tertinggal jauh sekali dari Jepang. Kita tahu mungkin Jepang bahwa daerah itu sering terjadi gempa, namun kita tahu juga Jepang ini cukup kaya akan gunung api dan merupakan jalur vulkanik. Mereka punya pemetaan, bahkan mereka sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang terdapat endapan seafloor massive sulfide. Nah, masalahnya kita ini di Indonesia apakah sudah mempunyai pemetaan yang luas akan endapan tersebut? Padahal kita ingat bahwa Indonesia ini memiliki sangat banyak potensi gunung berapi. Nah, untuk potensi endapan secara umum dibagi menjadi dua. Di Indonesia Barat kita punya endapan placer yang sangat kaya, khususnya tentang lapukan-lapukan granit yang menghasilkan timah, kemudian rare earth element, dan juga endapan radioaktif. Adapun untuk di bagian timur, kita akan punya endapan-endapan hidrotermal yang sangat spesifik. Mungkin yang paling terkenal adalah endapan seafloor massive sulfide di Pulau Wetar. Next. Untuk endapan placer atau yang sangat umum ditemukan di Indonesia Barat, yang paling populer kita temukan tadi sudah kita sampaikan berupa misalkan kasiterit yang merupakan mineral biji timah, kemudian ada juga zirkon. Selain itu kita juga temukan berbagai mineral biji lain, misalkan ilmenit atau TiO2, kemudian turmalin, dan berbagai endapan lapukan granit lainnya.
Tidak hanya itu, di berbagai daerah lain, misalkan di Jawa Selatan, misalkan kita punya endapan pasir besi placer, begitu hasil dari lapukan intrusi andesit, misalkan yang membawa mineral Fe. Next. Sedangkan untuk di Indonesia Timur, mungkin beberapa daerah sudah ditargetkan sebelumnya untuk eksplorasi ataupun sekedar pengenalan awal. Ini petanya. Kemudian yang terakhir, untuk di Indonesia sendiri lebih identik dengan Indonesia Timur tepatnya. Untuk di Indonesia Barat kita hanya punya placer begitu yang karena untuk tatanan tektonik di Indonesia Barat mungkin lebih simpel, sedangkan untuk Indonesia Timur dia akan lebih kaya tatanan tektoniknya sehingga kita dapatkan endapan polimetalik, nodul mangan dan berbagai masif sulfide di Indonesia Timur. Contohnya di Lakuahi dan Pulau Romang itu di sekitar Wetar, kemudian ada di sekitar Laut Banda juga ada, dan juga manganis keras ternyata juga ditemukan. Harapannya kita semua dapat mengkonservasi atau mengamankan cadangan tersebut demi kemakmuran bangsa kita. Mungkin itu dari kami. Sekian, apabila salah kata mohon maaf. Terima kasih, kita kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Nuhun banget Titias atas pemaparannya yang udah sangat berbobot sekali ya. Mungkin teman-teman yang dari GEA 2019 yang baru-barusan kemarin nih ngelewatin geologi kelautan masih paham-paham banget ya. Ngelihat geologi kelautan nih kan ada kerak kobalt, nodul mangan dan lain-lain. Wah, ini baru-barusan UAS lah kemarin. Nah, selanjutnya nih kita bakalan membahas dari sisi eksplorasi geofisikanya nih. Nah, dipersilahkan kepada Bang Jaya untuk memaparkan nih terkait dengan eksplorasi geofisikanya nih Bang. Silakan Bang. Oke. Sorry, agak berisik ya. Jadi Man, kenalin Bang. aku Yadi dari Tera. Sini mau maparin tentang eksplorasi geofisika. Jadi izin share screen. Apakah sudah terlihat? Udah masuk. Oke. Jadi nama aku Yadi. Jadi di sini dari Tera mau jelasin tentang eksplorasi geofisikanya. Oke. Jadi sini sedikit pengenalan lah tentang geofisikanya itu sendiri. Sorry. Nah, jadi perkenalan dikit lah, geofisika itu apa sih? Geofisika itu ilmu pengetahuan yang mengkaji bumi dengan menggunakan pengukuran fisika. Nah, bedanya dengan geologi itu apa? Kalau geofisika itu mengukur sifat-sifat fisik bagian bumi yang tidak terlihat di permukaan. Nah, itu dengan bantuan instrumen geofisika. Nah, dari data tersebut, geofisika melakukan interpretasi untuk memperoleh informasi yang berguna tentang struktur dan komposisi formasi sumber daya alam yang tersembunyi. Nah, jadi ringkasnya tuh geofisika tuh mirip dengan mempelajari dan menerjemahkan pesan alam yang disampaikan melalui bahasa fisika ke bahasa manusia. Nah, ini sedikit pengantar. Jadi dasar laut dalam akhir-akhir ini telah naik daun sebagai prospek penarik untuk operasi pertambangan berkat potensi sumber daya mineralnya yang berlimpah. Logam dan mineral utama yang diperlukan di dasar laut meliputi tembaga, kobalt, nikel, seng, perak, emas, litium, dan fosforit serta rare earth elemen. Nah, jadi di sini dari Tera mau jelasin metode geofisika yang biasa dipakai di pertambangan bawah laut. Jadi di sini ada seismik, sonar, gravity, elektromagnetik, dan magnetometri atau magnetik. Nah, yang pertama itu ada seismik. Seismik itu apa sih? Seismik itu metode eksplorasi yang didasarkan pada pengukuran respon gelombang suara yang menjalar pada suatu medium dan kemudian direfleksikan dan direfraksikan sepanjang perbedaan lapisan sedimen atau batas-batas batuan. Nah, jadi sesuai pengertian tersebut, seismik itu ada dua. Pertama, refleksi dan refraksi. Nah, untuk tadi semua metode geofisika yang disebut, nah, metode seismik ini merupakan metode yang dapat memberikan resolusi vertikal terbaik. Nah, tapi ada beberapa kendala yang dapat dialami dengan metode seismik ini. Yang pertama, itu ukuran zona Fresnel, terus ukuran zona deposit, efek difraksi akibat arus laut,
serta stratigrafi vulkanik yang sering menukik dan patah. Nah, cuman ada solusinya, yaitu vertikal kabel seismik yang dikembangkan oleh Asakawa pada tahun 2015. Jadi metode ini kabel-kabel dari seismiknya itu disusun secara vertikal. Nah, penerima itu dekat dengan dasar laut sehingga pemodelan 3D dapat dikembangkan dengan resolusi tinggi. Sistemnya nggak besar, jadi dapat dikirim dan digunakan secara langsung dari kapal. Nah, tapi untuk seismik ini sendiri itu akan mengurangi pengeboran secara langsung ke permukaan dasar lautnya, jadi akan mengurangi lubang-lubang yang tidak perlu lah. Jadi udah tahu tentang mineral yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada sonar. Sonar itu kependekan dari Sound Navigation and Ranging, berguna untuk menjelajahi dan memetakan lautan karena gelombang suara bergerak lebih jauh di dalam air daripada radar dan gelombang cahaya. Nah, sonar ini melibatkan multibeam untuk menghasilkan peta baltimetri dan deep thought side scan sonar untuk memetakan indikasi jenis batuan dasar laut. Ada pembagiannya dari sonar, itu ada dua, itu sonar aktif dan sonar pasif. Untuk sonar aktif sendiri berfungsi untuk memancarkan kembali gelombang suara gema yang ditangkap kembali. Nah, dengan menentukan waktu antara emisi pulsa suara dan penerimanya, transducer dapat menentukan jangkauan dan orientasi objek. Selanjutnya ada sonar pasif. Sonar pasif itu nggak seperti sonar aktif. Sonar pasif itu sinyalnya itu berasal dari alam, jadi ataupun buatan. Jadi bisa dari suara seperti dari paus ataupun buatan seperti ya sonar-sonar pengantar gelombang itulah. Terus selanjutnya akibat banyaknya variabel yang tidak terduga, jadi seperti arah dan besaran arus laut, pemetaan perlu dilakukan lebih lanjut untuk menentukan luas sistem mineralisasi dan menentukan kepentingan ekonomi. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil itu dengan mengambil sampel fisik dengan box cores. Jadi ini jadi sampel yang ada di dasar lautnya diangkat dengan box cores. Mungkin nanti ada penjelasan dari tambang. Nah, selanjutnya ada metode graviti. Nah, prinsip utama dari metode ini adalah mengukur variasi perbedaan gravitasi secara rata dari daerah observasi di permukaan bumi dan mengoreksinya dengan pengukuran atau harga gravitasi teoritis. Nah, metode graviti merespon perubahan kepadatan yang terjadi di bawah permukaan bumi. Tahun 96, peneliti Evans pernah melakukan metode graviti yang melintasi transatlantic geotraverse submarine atau seafloor massive sulfides dan menunjukkan anomali gravitasi akibat adanya sulfida masif. Jadi pada tahun tersebut alat graviti itu dicoba dengan sengaja melewati sulfida itu, dan ternyata alat graviti atau gravitimeter mendeteksi adanya anomali akibat sulfida tersebut. Nah, cuman tadi kan kalau dulu tuh graviti harus dibawa dengan kapal selam, jadi nggak efektif dan ya biaya cukup mahal untuk menyewa kapal selam seperti itu. Nah, tapi sekarang ini metode graviti sudah dapat digunakan dengan alat ROV dan AUV atau remotely operated and autonomous underwater vehicles. Nah, keakuratan dan kemudahan penggunaan sistem ini memungkinkan survei gravitasi dapat dilakukan dengan mudah untuk membantu estimasi tonase sumber daya mineral. Kemudian ada metode elektromagnetik, yaitu metode geofisika yang memanfaatkan gelombang EM baik alamiah maupun manusia untuk mengetahui sifat fisis yaitu resistivitas di bawah permukaan bumi. Jadi di permukaan bawah laut banyak sekali media-media konduktif sehingga metode EM ini cocok untuk memetakan permukaan. Nah, untuk metode lebih lanjutnya itu ada kontrol source electromagnetics atau CSEM. Nah, penerapan metode ini dengan sumber medan buatan. Dan metode ini sudah cukup sering juga dilakukan pada eksplorasi hidrokarbon offshore, sensitif terhadap perbedaan konduktivitas material di bawah permukaan. Nah, untuk akuisisi datanya itu dengan yang pertama transmitter ditarik dengan kapal, terus receiver diletakkan di dasar laut,
konfigurasi receiver dibuat berbentuk grid, sama ada kendala dengan medan bawah laut yang tidak rata. Nah, ini contoh desain dan akuisisi dari CSM. Nah, untuk metode terakhir itu magnetometri atau magnetik. Nah, metode ini mengukur variasi intensitas medan magnetik di permukaan bumi. Pengumpulan data magnetik di bawah laut dapat memanfaatkan magnetometer yang dipasangkan pada ROV dan AUV. Dengan melakukan inversi data hasil pengukuran, diperoleh visualisasi yang menunjukkan distribusi bahan magnetik di bawah permukaan. Jadi contoh hasil inversinya dapat dilihat pada gambar di samping. Kelihatanlah adanya perbedaan magnetik dari lapisan atau permukaan tersebut. Nah, magnetik sendiri itu ada kekurangan. Jadi kalau di darat sendiri, metode magnetik itu harus di tanah lapang yang tidak ada gangguan besi atau aliran listrik itulah. Sedangkan kan kalau misalnya di laut itu ada kapal itu sendiri serta ROV dan AUV sendiri itu pasti ada komponen-komponen besi yang gitulah. Nah, jadi itu banyak gangguan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut serta biaya yang cukup signifikan hanya untuk menggunakan jasa geofisikawan dalam mengaplikasikan alat. Nah, jadi kalau saat akhir-akhir ini tuh magnetik itu hanya operator aja, jadi bukan ahlinya secara langsung yang mengoperasikan. Nah, itu secara pengaplikasiannya nggak efektif gitulah. Cuman kalau baik lagi kalau misalnya harus menyewa geofisikawan itu biayanya ya cukup mahal dan sangat signifikan lah dibanding biaya lainnya. Nah, tapi saat ini sudah banyak perkembangan terkait teknologi magnetik. Jadi ROV dan AUV sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga metode magnetik dapat digunakan di bawah permukaan laut. Nah, jadi untuk kesimpulan dari eksplorasi geofisika ini, untuk metode geofisika dapat digunakan untuk memetakan permukaan bawah laut. Jadi yang nggak hanya di darat aja, tapi di laut juga, dan sebenarnya untuk perhitungan dan interpretasinya itu nggak jauh beda sama yang di darat. Terus untuk perkembangan ROV dan AUV sangat membantu untuk mengaplikasikan metode geofisika. Jadi yang nggak kayak tadi yang gravity kan harus pakai kapal selam kan. Nah, sekarang dengan adanya ROV dan AUV bisa membantulah untuk mengurangi biaya kapal selam tersebut. Nah, untuk kendala yang muncul secara garis besar adalah medan bawah laut yang cukup kasar dan terjal, serta efek arus laut yang memunculkan banyak noise terhadap data yang diterima. Oke, paling sekian dari Tera, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, makasih Bang Yadi buat maparan terkait dengan eksplorasi geofisika. Itu tadi kita tahu beberapa alat ya yang mungkin bisa dipakai, metode-metodenya juga sonar, magnetometri, lalu gravitasi dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya nih setelah kita biasanya kan kalau tahapan dalam pertambangan tuh eksplorasi terlebih dahulu kan. Lalu apabila udah jelas nih kita udah tahu wilayahnya mana yang harus yang dieksplorasi dan seperti apa barangnya. Nah, selanjutnya adalah si eksploitasinya sendiri. Nah, mungkin kita bakalan lanjut nih dari HMT. Boleh untuk memaparkan Bang Ozan ya, Bang Ozan memaparkan kajiannya terkait dengan eksploitasi potensi tambang bawah laut. Silakan Bang. Oke, masuk. Cek. Masuk Bang, masuk. Oke, sebelumnya maaf kalau ntar rada putus-putus, soalnya WiFi lagi trouble nih pakai sinyal HP sementara. Oke, selamat malam semuanya dari teman-teman HMT, Gia dan Tera. Saya Ozan, perwakilan dari HMT, bakal ngebawain materi ya buat tentang eksploitasi. Walaupun sebenarnya dari sekitar 70 tahun kalau di tambang ITB berdiri ini lebih fokus ke arah penambangan yang di darat, itu belum menunjukkan fokusannya ke penambangan yang di laut. Tapi di sini kami coba membawakan apa-apa yang kami pelajari di prodi tambang dan mungkin bisa dikorelasikan sama pertambangan bawah laut. Oke. Jadi seperti yang udah dijelasin oleh teman-teman Gaya tadi ya di TIAS, bahwa ada beberapa tipe pendapat. Jadi kalau di tambang ini metode penambangan itu akan disesuaikan sama jenis endapannya. Nah, di sini kami membaginya pada dua, yaitu endapan laut dalam dan endapan laut dangkal. Ya. Ini ada beberapa contoh endapan laut dalam. Mungkin tadi ada SMS, terus kerak kobat sama polimetalik. Dan ada istilahnya yaitu di seabed mining, ataupun juga ada istilahnya deep sea mining, merupakan istilah yang digunakan untuk proses atau teknologi
untuk mengeksploitasi sumber daya pada lantai samudera. Nah, jadi endapan-endapan ini berada di bawah samudera yang sangat dalam. Lalu ada juga endapan-endapan yang di bawah laut tapi relatif lebih dangkal, contohnya ada di hamparan benua. Ini ada contohnya endapan placer timah yang ada di Pulau Bangka. Karena dia seperti yang kita tahu ya, bahwa dia merupakan salah satu jenis endapan placer yang merupakan produk pelontokan dari batuan granit. Nah, di sini dia walaupun sebenarnya kapal ini udah nggak beroperasi karena udah tenggelam tahun 2007, dia memakai namanya kapal keruk. Jadi di sini dia punya kayak bucket kecil-kecil dan banyak, nanti dia muter-muter kayak bed conveyor. Itu nanti dibawa ke kapalnya. Itu buat penambangan laut dangkal. Lalu sebenarnya potensi dan tantangan eksploitasi tambang bawah laut ini seperti apa? Jadi yang pertama, seperti yang kita tahu ya, bahwa sekarang mungkin dunia lebih fokus beralih ke energi yang lebih bersih. Kemarin juga ada beberapa pertemuan negara di dunia, contohnya COP di Glasgow yang membahas tentang energi bersih dan emisi gitu. Jadi akan lebih fokus ke energi bersih pada masa depan, contohnya energi-energi tentang tenaga listrik gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri nanti bahwa sumber daya yang digunakan untuk pembuatan baterai kan untuk energi listrik ini akan semakin tinggi permintaannya gitu, sehingga sumber dayanya pun akan perlu mencari lebih gitu. Sehingga ini merupakan salah satu potensi karena kebutuhan logam untuk energi bersih cukup tinggi. Yang kedua, sumber daya yang cukup melimpah. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa di salah satu zona tadi di Samudra Pasifik yaitu TCZ, lereng Clapperton itu merupakan salah satu zona endapan polimetalik nodul yang cukup melimpah. Bahkan lebih banyak dari beberapa endapan-endapan logam di darat. Bisa teman-teman lihat bahwa satu bisa sampai 1,2 kali lebih banyak ataupun 3,4 kali lebih banyak dari endapan darat yang diketahui. Ya, seperti kita tahu juga bahwa endapan darat juga kadang cuma terdapat di beberapa negara. Contohnya kayak kobalt tuh 60% di Kongo gitu misalnya. Nikel laterit kebanyakan di Indonesia gitu, misalnya itu. Terus dengan kondisi endapan yang banyak logam tersebut, kita bisa istilahnya itu bisa melaksanakan all in one mining. Jadi sekali ngeruk tuh bisa sampai dapat beberapa logam, dan itu kalau misalkan efisien dan ekonomis akan sangat menguntungkan. Karena memang tujuan nambang kan kita mengambil sebuah logam berharga ini dengan seekonomis-ekonomisnya gitu. Keuntungannya maksimum. Percuma misalkan kalau teman-teman punya tambang tapi ngeruk cuma rugi, ngabisin duit kan percuma. Lalu yang jadi tantangan ini yang pertama, ancaman keanekaragaman hayati di samudra. Ini salah satu ancaman yang tantangan yang cukup besar ya, karena memang di bawah laut sana seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman lihat di TV juga banyak hewan-hewan aneh mungkin, dan juga hewan-hewan unik lah gitu. Jadi di sekitaran endapan-endapan ini juga ada gitu hewan-hewan ataupun flora fauna yang dilindungi, dan banyak pihak yang menentang karena memang takut menghapus keanekaragaman hayati di sana. Lalu yang kedua, penambangan justru dapat menyulitkan nodul-nodul yang belum tertambang. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya nanti mungkin akan lebih tergambar. Soalnya kan buat nambang ini di bawah lautan dia pakai namanya deep sea mining vehicle. Nah, deep sea mining vehicle ini dia lari-lari ataupun jalan-jalan di dasar samudra gitu. Nah, pastinya akan mengobrak-abrik, dan nantinya malah kalau terobrak-abrik malah endapan yang belum kita tambang itu malah menyulitkan, sehingga efisiensinya malah ntar turun. Lalu yang ketiga, dan juga yang nggak kalah penting, yaitu masalah teknis dan ekonomi, karena memang sampai sejauh ini masih banyak dikaji gitu buat teknis-teknis, apalagi keekonomiannya, biar nanti kita nambang dengan metode ini bisa menghasilkan keuntungan. Percuma tadi kita kalau nambang misalkan rugi, buang-buang duit. Itu yang jadi tantangan mungkin terbesar di tambangan bawah laut. Lalu ada namanya otoritas ISA yang
merupakan diamankan melalui konvensi BOT PBB. Dia mengatur tentang mengendalikan semua kegiatan terkait mineral di dasar laut untuk kepentingan seluruh manusia. Nah, ini teman-teman lihat bahwa ada negara yang berwarna biru. Berwarna biru ini merupakan anggota dari ESA, Indonesia termasuk ya, dan juga ada berwarna negara kuning. Negara kuning ini negara Bahamat lah istilahnya, yang tidak menandatangani hukum laut PBB dan ataupun sudah menandatangani tapi belum meratifikasinya. Terus perannya apa? Perannya ESA ini adalah dia mengeluarkan kontrak-kontrak eksplorasi yang ada di endapan-endapan tersebut. Contohnya ada di CTZ ini kan banyak, ada belasan negara ya. Karena ini zona yang cukup ekonomis juga, endapannya luas dan banyak gitu. Sehingga banyak negara yang memang mempunyai kontrak eksploitasi di sini. Konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya nanti negara-negara ini melakukan penelitian dan ataupun uji cobanya di sini gitu. Jadi memang banyak aktivitas terkonsentrasi di wilayah ini, CCZ ataupun Clarion Clipperton. Namun ada juga beberapa wilayah, teman-teman lihat ada di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, terus ada Atlantik juga. Sejauh ini kurang lebih ada 21 dengan 21 kontraktor untuk ketiga negara. Lalu bagaimana tentang regulasi eksploitasi? Jadi kalau teman-teman tahu, kalau misalnya di Indonesia ada regulasi Undang-Undang 3 nomor 2020, nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang pertambangan mineral. Nah, kalau tentang di pertambangan bawah laut ini sebenarnya belum final ataupun masih bersifat draft karena memang juga masih banyak penelitian juga itu di sini, tapi draftnya itu sudah dibuat oleh namanya Komisi Legal dan Keteknikannya si ESA, dan nanti buat dokumen ini akan diadopsi oleh dewannya ESA gitu. Sebelum masing-masing yang mau nambang di wilayah kontrak ini akan mematuhinya gitu. Memang harus dipatuhi, namanya juga peraturannya. Itu buat regulasi. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan sistem penambangannya. Walaupun sebenarnya endapan-endapan bawah laut ini dia ditemukannya kurang lebih tahun 1870-an itu kalau nggak salah ya. Dan tapi concern dunia ini mulai fokus ataupun berusaha menambang itu baru 1960-an awal, itu oleh Amerika Serikat. Dia mengembangkan namanya submarine drag bucket mining system. Dia pakai bucket yang ditarik oleh kapal. Nah, evaluasinya ataupun kendalanya ini nggak sesuai jalur yang direncanakan di awal, sehingga tidak efisien lah gitu, sehingga tidak dilanjutkan lagi. Namun pada akhir 60-an ada negara baru yang mengembangkan sistem baru, yaitu Jepang, CLB Continuous Line Bucket Mining System. Dia pakai kayak bucket tapi banyak dan kayak bed conveyor juga nih ya, teman-teman lihat. Kendalanya apa? Kendalanya rentan terjalin satu sama lain ataupun ruwet gitulah, sehingga tidak efisien juga. Lalu pada awal 70-an Prancis mengembangkan shuttle vessel mining system. Sudah cukup baik, namun dia pakai kapal dan butuh baterai, dan baterainya ini cukup mahal sehingga tidak ekonomis, sehingga tidak dilanjutkan ataupun tidak difokuskan kembali. Lalu sekarang yang banyak dunia ini adalah pipeline lift mining system tahun 80-an sampai sekarang itu ada Prancis, Rusia, Cina, Jerman, Korea, Amerika, India, dan Italia. Ini yang banyak difokusin sekarang. Dia pakai namanya mining vehicle, terus ditarik pakai pipa ke atas, ntar ke kapalnya. Mungkin akan lebih jelas di gambar ini. Jadi ini ada beberapa tipe pertambangan bawah laut ya. Sebenarnya yang banyak tuh yang difokuskan adalah buat polymetallic nodul, karena memang dia ada di abyssal plain yang cukup datar lah istilahnya, sehingga memudahkan gitu. Dan ini buat skemanya yang lebih jelas mungkin agar lebih tergambar. Jadi namanya deep sea mining vehicle. Ntar dia berjalan-jalan di dasar samudera sesuai dengan rute yang telah direncanakan, lalu endapan ataupun ini yang udah diambil nanti dibawa ke atas
dan buat air yang udah nggak ada apa-apanya lagi ntar dibuang lagi ke laut gitu. Dan ini eksplorasinya mungkin tadi sempat dijelaskan oleh teman-teman Tera. Lalu sejauh ini perkembangan teknologinya bagaimana? Walaupun sebenarnya ini masih tahap pengembangan ya, dan sampai saat ini kalau nggak salah itu belum ada aktivitas komersial tentang penambangan di laut dalam. Jadi cuma sebatas prototipe pengujian peralatannya. Di sini ada beberapa negara yang sudah mengujikannya, yaitu ada pemain nomor 1 dan 2 yang dibuat oleh Korea, di sini juga India sama Jerman bekerja sama, dan yang terbaru ini ada Cina sama Prancis. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ada beberapa daftar uji coba yang telah dilakukan mulai tahun 97 sampai 2018. Ada Jepang, India, Cina, Korea Selatan, dan kurang lebih buat subjek pengujiannya itu kayak latihan mengambil nodul-nodulnya, terus latihan pengumpaannya, terus ya sekitaran itulah. Lalu buat kedalamannya, sebenarnya kedalamannya paling dalam kalau di sini itu 2.200 meter, dan kebanyakan ada di ratusan meter sampai ribuan meter. Jadi belum ada yang sampai misalkan 4.000 meter gitu, karena memang prototipe juga. Dan ini kalau misalkan nanti sudah semakin mantap, semakin versi komersialnya akan lebih besar karena ukuran prototipe itu sekitaran 1/20-nya. Jadi terus ini ada insight ya buat teman-teman. Tadi kan udah jelasin bahwa ada beberapa endapan yang memang di bawah laut, dan itu emang endapan dasar laut, tapi juga ada beberapa endapan yang kita bisa jumpai juga di darat, contohnya kayak endapan emas, endapan batu bara. Nah, di sini tapi uniknya dia endapannya terdapat di bawah laut ya. Contohnya di sini ada pertama ada Sandau Gold Mine yang merupakan tambang emas yang ada di Cina. Jadi dia ore body emasnya, pennya ada di bawah laut. Jadi tapi dia nambangnya dari darat. Dia bikin shaft ataupun terowongan vertikal. Lalu dari masing-masing level terowongan vertikal tersebut dia dibikin kayak crosscut. Bukan crosscut, sebenarnya kayak terowongan horizontalnya ke masing-masing lombong ataupun stop pertambangannya. Di sini juga ada tambang batu bara bawah laut, endapannya yang di bawah laut, tapi nambangnya dari darat. Ada di Pulau Hashima, Jepang, walaupun ini udah discontinue karena udah nggak ekonomis lagi ataupun udah habis ya. Jadi ini dulunya pulau terpadat ya. Walaupun cuma 6 hektar, ada 5.000 jiwa hidup di sana, jadi kota tambang, sehingga lebih padat dari Tokyo malah. Ini sama, dia nambang dari atas, bikin terowongan vertikal, lalu bikin terowongan horizontal, lalu ke endapannya batu baranya. Nanti diangkut lagi ke atas. Mungkin ini ada daftar pustaka, dan sekian buat materi dari HMT. Apabila ada kesalahan dan putus-putus, mohon maaf. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bang Ozan atas pemaparannya. Jadi kita udah belajar terkait dengan regulasi, terkait dengan perkembangan sistem penambangan, lalu juga terkait dengan eksploitasi itu sendiri gitu. Nah, mungkin kita udah banyak mengetahui lah tadi ya tentang eksplorasi dan juga eksploitasi. Nah, sekarang kesempatannya adalah untuk berdiskusi gitu. Jadi buat Mas Agea, Mas HMT ataupun Mas Tera yang ingin bertanya, yang ingin melempar topik gitu untuk berdiskusi nih. Apalagi ini adalah tambang bawah laut yang aku kira juga masih belum berkembang dengan cukup masif gitu di Indonesia. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga lah buat kita ke depannya juga. Apakah kita emang benar-benar perlu gitu untuk mempelajari hal ini dan juga mengembangkannya gitu di Indonesia. Dan boleh nih teman-teman. Oh iya, kalau misalkan ada yang mau lempar topik ataupun ngasih pertanyaan, caranya gampang aja. Boleh raise hand atau ketik nama nim aja di kolom chat. Gitu. Atau mau lempar pertanyaan atau topik di kolom chat juga boleh. Sans. Oke, sabi banget diisi feedbacknya kata Kemal. Boleh.
Nah, mungkin sambil nungguin teman-teman di sini pada ini ya, nyari topik ataupun nyari pertanyaan gitu, berpikir. Jadi aku juga sebenarnya udah nyiapin beberapa pertanyaan gitu lah ya, buat masing-masing himpunan gitu, buat masing-masing jurusan terkait dengan potensi tambang bawah laut ini. Untuk GIA sendiri yang pertama tuh, tadi kan udah dipaparin gitu terkait dengan daerah-daerah potensi tambang bawah laut yang ada di Indonesia. Dan sampai sekarang tuh potensi yang udah sampai ke tahap eksploitasi itu yang mana aja sih? Dan yang belum tuh kira-kira tantangannya apa ya? Dan kalau yang udah, apa sih yang bikin mereka tuh bisa bisa sampai udah dieksploitasi duluan gitu? Itu sih. Terkait dengan yang potensi-potensi yang tadi dipaparin di tes. Mungkin bisa dijawab dulu aja, Yes. Cek masuk ya. Masuk. Oke. Nah, izin menjawab. Sebelumnya saya Dityas dari GIA ingin jawab pertanyaan dari Fitra. Oke, yang sudah tereksploitasi begitu. Kita perlu lihat dulu ya. Ini kita tinjau nih dari masing-masing komoditas. Misalkan untuk di timah sendiri di Bangka Belitung itu sudah istilahnya kalau menipis itu pasti ya, sehingga diperlukan untuk pencarian di bawah laut. Kemudian untuk placer-placernya juga sebenarnya sudah banyak diambil. Jadi dulu itu ceritanya dia si granit yang banyak sekali ditemukan di daerah Bangka Belitung yang dia membawa timah ini dia tererosi, kemudian terendapkan, kemudian dia terakumulasi di sungai menjadi istilahnya paleo lembah begitu kan. Ketika dia terakumulasi di lembah itu kan udah lama sekali, sekarang udah tertimbun banyak banget itu udah dicari itu sebenarnya, bahkan udah diambil. Kemudian yang kita merambah lagi sampai ke dalam sampai ke laut sepertinya belum terlalu ada perkembangan begitu, karena kita jujur ya nyaman ya kalau kita menambang yang masih di darat itu masih nyaman sekali. Kemudian untuk yang seafloor massive sulfide ini yang paling istilahnya paling apa ya populer ini di Wetar ini sudah istilahnya dilihat-lihat di bahkan ditinjau secara geochemistry, ini ada endapan sulfide nih. Kemudian untuk yang belum-belum tadi masalahnya di mana dulu nih? Apakah karena bisa jadi dia belum butuh atau kita belum butuh? Kemudian yang kedua karena memang secara alat tidak memadai, tapi kita yakinlah dari Badan Geologi atau lembaga yang berwenang itu pasti sudah mengupayakan bagaimana untuk perencanaan eksplorasi dan eksploitasi ini dilakukan. Tapi tentu saja kembali ke prinsip awal, selama yang di darat itu masih ada, itu ya masih nyaman dan itu masih fokus di situ. Nah, nanti ya semoga harapannya kita jangan kaget kalau tiba-tiba wah yang di darat para geologisnya udah nggak nemu cadangan lagi nih. Wah, harus buru-buru transisi nyari yang di laut. Nah, semoga gap itu nggak terjadi dan kita maunya semoga yang di darat sih masih banyak juga gitu. Itu Mas Moderator. Oke, siap. Ya sudah ngasih penjelasan yang keren. Sama-sama. Jadi emang yang aku tahu juga yang udah banyak banget udah banyak banget dieksploitasi itu adalah timah ya di Bangka Belitung, dan itu saking gampangnya jadi pasir-pasir pantai pun di sana udah banyak mengandung timah ya mungkin. Tuh. Nah, aku tertarik juga nih ke tadi kata Dityas terkait dengan kalau misalkan masih bisa di darat aja lah, ngapain di laut gitu. Nah, aku mau beralih sedikit gitu ke pertanyaan buat Bang Ozan juga nih. Kalau di tambang sendiri tuh apakah ada ya Bang ya kayak mata kuliah yang ngajarin tentang tambang bawah laut gitu atau belum ada? Sama kalau dari perspektif Bang Ozan sendiri tuh dengan tantangan yang ada sekarang gitu, apalagi khususnya untuk di Indonesia, udah perlu belum sih kita beralih ke tambang bawah laut gitu? Itu sih Bang. Oke, terima kasih buat Fitra pertanyaannya. Jadi izin jawab ya. Jadi kalau ditambang sebenarnya kalau yang buat matkul khusus buat eksploitasi tambang bawah laut itu belum ada. Jadi memang berfokus kayak bikin pit tuh masih ya buat di darat gitu. Dan tapi kayak pengenalan endapan bawah laut itu sebenarnya udah ada misalkan dikenalin lewat mata kuliah genesaban galian kayak gitu. Terus buat prospek
di Indonesia ya. Aku lebih setuju kayak di kayak Indonesia tuh ya, di dunia tuh sekarang tuh masih penelitian juga, itu masih belum ada komersial juga, dan apalagi di Indonesia dan di dunia juga kebanyakan penelitiannya itu kan di endapan nodul-nodul gitu kan. Dan tadi kalau dijelasin dari pemaparan dia buat endapan nodul di Indonesia kayaknya lebih banyak yang SMS malah ya, kalau nggak salah ya. Terus ya itu sih karena ya nambang itu kan butuh duit dan nyari keuntungan, jadi ya orang tuh lebih condong milih yang ada ataupun lebih yang jelas-jelas aja gitu. Dan nggak usah jauh-jauh ke sana, untuk di tambang darat aja beberapa ataupun perusahaan-perusahaan di Indonesia itu buat eksplorasi aja tanda kutipnya malas gitu, karena ya banyak duitnya gitu, banyak investasi, hasilnya juga belum tentu kan. Jadi lebih banyak sekarang bermain gitu. Ya itulah, karena eksplorasi ya mirip-mirip judi kan, kadang ada endapannya, kadang enggak. Jadi itu sih kalau buat prospeknya ya, mungkin masih cukup jauh ya. Buat inventarisasi kelautan juga kan, tadi nggak kayak Jepang kan. Kalau Jepang udah inventarisasi endapan, kalau Indonesia mungkin belum maksimal. Mungkin dari teman-teman ada tambahan. Boleh mungkin kalau ada yang mau nambahin dulu nih. Apalagi terkait dengan ini ya Kak. Udah perlu belum sih kita emang ya udah mulai gitu menguasai tambang bawah laut nih? Atau mulai dari inventarisasi data-data terlebih dahulu gitu kan, peta-peta terlebih dahulu. Itu sih. Tapi aku jadi bingung juga sih apakah emang dari Badan Geologi atau Kementerian SDM itu udah punya gitu tentang peta bawah laut ya. Jadi peta topografi bawah laut itu udah ada gitu atau belum? Lalu juga peta, ya intinya peta penambang bawah laut kan. Kalau misalkan kita udah tahu itu kan artinya udah semakin memudahkan banget sih untuk melakukan eksplorasi, karena kita udah tahu kayak ada apa gitu di bawah lautnya. Atau jangan-jangan udah kelihatan nih kalau misalkan dia ada black smoker atau lain-lain, itu udah kelihatan gitu. Dan itu bakalan bikin mudah banget. Nah, jadi kepikiran juga sih aku, mungkin ini ya, pertanyaan buat ini sih Bang Yadi juga nih. Kan tadi kalau yang udah dijelasin tuh eksplorasi geofisika kan ini ya, masih lebih banyak ke yang water contact lah gitu. Jadi istilahnya kita mungkin dari kapal ataupun make ROV atau AOV gitu buat apa eksplorasi geofisikanya gitu. Eh, Kira-kira bisa nggak sih Bang kayak apa ya, eksplorasinya tuh dimulai dari satelit terlebih dahulu gitu, atau misalkan data-data geofisikanya tuh diperoleh dari satelit gitu, karena aku udah sempat denger gitu waktu itu, terutama di mata kuliah geologi kelautan, cuman waktu itu belum terlalu mendalami gitu. Dan kalau misalkan nih kita pengen mengkolek data-data lah yang kayak gitu tuh, apa emang terbatas banget atau ya kita bisa cari-cari di link-link tertentu lah gitu, terutama buat data-data satelit yang penambang bawah laut itu gitu Bang. Oke, thank you Fitra untuk pertanyaannya. Jadi untuk data-data sendiri, sebenarnya untuk kurang tahu ya untuk kumpulan data yang ada di bawah laut atau segala macam. Cuman aku juga pernah baca kalau misalnya untuk data yang dipakai itu bisa dari satelit, ya benar. Dan yang aku baca itu metode gravity gitu lah. Jadi untuk interpretasi itu bisa emang perbandingan gitu antara data satelit sama data yang ada diambil secara langsung lah di permukaan kayak gitu. Nah itu untuk websitenya sebenarnya ada juga, cuman kurang tahu itu termasuk ada data yang di lautnya atau hanya di darat doang. Dan linknya sebenarnya lupa juga. Tapi pokoknya untuk sistematika proses interpretasi, proses perhitungannya itu sama aja. Cuman tadi yang benar untuk jenis datanya cuman beda antara yang di permukaan sama yang di satelit. Tapi untuk proses interpretasi dan perhitungan itu sama aja. Mungkin linknya nanti aku cari dulu ya Fit ya, yang bisa dari data satelit itu. Cuman kurang tahu itu bisa di darat atau enggak. Paling segitu aja sih. Dan Apep mau nambahin katanya.
Boleh Bang. Silakan Apep. Oke, ini suaranya kecil banget ya? Kecil banget ya suaranya? Masuk kok Bang, jelas-jelas. Oke. Ini sebenarnya semuanya udah disampaikan sama Yadi tadi di pemaparan. Nah, sebenarnya kalau untuk eksplorasi geofisika sendiri itu ada yang sebenarnya disebut sebagai eksplorasi regional. Itu eksplorasi yang sifatnya wilayah yang cukup luas. Dan di situ juga adanya matching data sama data geologis tempat. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau untuk data topografi sendiri itu setahu itu udah ada. Dan biasanya yang pakai itu anak-anak geodesi yang tahu cara akuisisinya, pengolahan datanya, dan lain-lain. Itu biasanya digunakan untuk pemodelan data topografi itu ya, begitu. Nah, kalau untuk eksplorasi yang lebih sempitnya lagi, itu ada eksplorasi yang aku agak lupa sih namanya, yang sifatnya lebih spesifik itu di satu wilayah, yang sebenarnya secara regional dan setelah matching data geologi itu, oh ternyata kemungkinan ada nih, apa bisa bilang mineral ya, nah ada mineral berharga di daerah setempat misalnya, nanti itu bakal ada eksplorasi yang sifatnya lebih spesifik lagi. Dan setelah itu juga biasanya eksplorasi yang lebih spesifik ini dan biayanya itu lebih mahal dan penggunaannya juga istilahnya lebih kecil tempatnya, tapi data yang didapatkan itu bisa lebih baik gitu, bisa dibilang interpretasi yang bakal dilakukan itu bisa lebih matching dengan data sebenarnya, data keadaan di lapangan. Sebenarnya kayak gitu paling tambahannya. Jadi kalau untuk topografi sendiri mungkin tadi yang ditanyain Fitra ya, itu kayaknya udah ada. Tapi kalau untuk yang lebih lingkupnya lebih kecil lagi, yang lebih spesifik lagi di wilayah eksplorasi, itu kayaknya ini sama juga ya, Nah, kayaknya itu masih yang kontak dengan air laut. Paling kayak gitu sih. Tapi kalau untuk yang di dalam itu ada sebenarnya kayak sistemnya kayak sonar gitu. Kayak sistemnya tuh kayak sonar dan itu bisa memetakan gravitasi ya, kayak gravitasi di suatu wilayah. Jadi sebenarnya kalau geofisika sendiri itu tergantung perkembangan teknologinya lagi. Misalnya teknologi saat ini itu udah sejauh mana untuk memetakan permukaan. Paling kayak gitu aja tambahannya, sorry kalau aku panjang. Thank you. Oke, mantap. Makasih Bang Apep. Ya, benar. Jadi sebelum kita memulai eksplorasi yang lebih kecil, pasti kita mulai dengan eksplorasi yang lebih luas dulu, yaitu regional ya. Regional mungkin bisa pakai data satelit dan lain-lain, tapi kalau untuk lebih spesifiknya ya pasti butuh yang kontak lah dengan permukaan laut, kita pakai kamera dan semacamnya. Mungkin itu sih. Nah, oke, mungkin bisa lanjut nih teman-teman, kalau misalkan ada yang mau lempar topik lagi atau mau ngajuin bahasan atau pertanyaan tuh boleh banget nih, silahkan. Oke, nih ada Bang Oke, mungkin langsung aku cover aja ya. Ini ada pertanyaan dari AMT ya, 1211906 Muhammad Nur dipersilakan aja untuk langsung memberikan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, Dura 1211906 dari HMT ITB. Mungkin sebelumnya ingin mengapresiasi dulu kepada abang-abang yang telah melaksanakan kajiannya masing-masing dan telah memaparkannya dengan sebaik mungkin. Di sini mungkin saya ingin melempar bahasan ya terkait tadi mungkin dari HMT ITB, dari Bang Ozan juga sudah menyampaikan bahwa terkait regulasi internasional pun sebenarnya masih belum ada kejelasan yang baik gitu ya terkait regulasi penambangan bawah laut ini sendiri. Nah, mungkin tadi juga sudah sempat disinggung terkait penambangan timah laut lepas yang dilakukan oleh PT Timah. Di situ juga saya beberapa kali sempat membaca terkait keluhan para nelayan yang nyatanya merasa cukup terganggu gitu dengan adanya penambangan tersebut karena hasil tangkapan ikan mereka pun menurun drastis gitu. Nah, mungkin di sini ingin menarik pendapat gitu ya dari masing-masing himpunan mungkin ya kalau bisa terkait pandangan abang-abang dan teman-teman semua ini terkait masalah regulasi yang internasional ini pun dari yang masih belum ada kejelasan ini pun akan sangat berdampak tentunya terhadap kejahatan lintas negara gitu.
Mungkin kalau kejahatan lintas negara yang sangat erat itu mungkin di saat ini yang panas itu tentang Natuna ya, di mana Cina mengklaim daerah Natuna di Indonesia. Nah, itu juga mungkin akan sangat berdampak gitu ke depannya. Lalu juga terkait tadi regulasi nasional seperti keluhan dari para nelayan terkait masalah penambangan timah laut lepas. Nah, itu mungkin dari sudut pandang masing-masing himpunan terkait keilmuan masing-masing mungkin itu bagaimana begitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Dura yang telah mengajukan pertanyaannya. Jadi ya langsung aja dipersilahkan kepada Apep dulu ya. Buat menjawab. Boleh Bang Apep, silakan Bang Apep. Oke, makasih buat kesempatannya. Sebenarnya kalau dari TG sendiri, menurut aku sendiri, sebenarnya kalau terkait regulasi itu jujur ya, maksudnya kami itu nggak juga belajar banyak sebenarnya di kuliah terkait regulasi birokrasi. Mungkin dosen hanya menjelaskan kulit-kulitnya aja terkait regulasi dan birokrasi ini. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang eksplorasi geofisika sendiri, menurut aku sendiri sebenarnya itu bisa dibilang mungkin nggak terlalu merusak lingkungan ya, karena sebenarnya kalau alat geofisika sendiri itu kita tuh istilahnya nggak nanam alat di suatu tempat di bawah permukaan laut, dan juga sebenarnya alat itu digunakan hanya pada saat eksplorasi aja. Jadi kayak gitu. Jadi sensor yang digunakan itu hanya pada beberapa titik, dan sensor itu sebenarnya juga nggak merusak lingkungan. Bisa dibilang kayak gitu. Dan bahkan alat geofisika saat ini tuh udah banyak yang istilahnya nggak harus nempel ke permukaan lautnya gitu untuk mendapatkan data geofisika. Bahkan itu hanya digunakan di di dasar laut ya, bahkan itu hanya digunakan di permukaan lautnya aja, di sea levelnya aja. Nah, menurut aku sendiri hal kayak gitu sebenarnya nggak terlalu merusak lingkungan ya, nih kayak gitu. Cuman ini nggak tahu nih, ini kurang tahu juga nih, apakah sebenarnya sistem sonar yang tadi udah dijelasin tadi itu merusak komunikasi paus gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu mungkin yang perlu dikaji juga. Maksudnya dari sudut pandang lingkungan dan sudut pandang hayati gitu ya, hayati apakah sebenarnya eksplorasi itu tuh merusak komunikasi hewan di bawah laut sebenarnya kayak gitu. Mungkin aku coba mau ngasih contoh aja, tapi ini sebenarnya bukan tambang sih, ini sebenarnya ledakan minyak ya, ledakan produksi. Nah, ledakan produksi migas itu kalau kalian pernah nonton di Deepwater Horizon, nah itu tuh di situ mungkin dijelasin ledakan yang disebabkan karena adanya tekanan yang bisa dibilang mungkin nggak balance ya antara bor dan tekanan dari formasi itu sendiri. Jadi istilahnya tekanan itu tuh yang membuat fluida di dalam formasi itu keluar ke laut gitu, keluar ke perairan laut. Nah, hal demikian itu yang membuat sebenarnya ekosistem laut itu benar-benar terganggu dan banyak hewan-hewan in situ itu berpindah habitat ke tempat lain untuk menghindari fluida yang ada. Nah, mungkin hal demikian juga yang sebenarnya menjadi pertimbangan ya untuk penambangan bawah laut. Lagi tadi mungkin ini aku juga nggak terlalu ngerti ya bagian eksploitasi dan produksi tambang bawah laut itu seperti apa. Tadi yang coba aku lihat juga di materi itu sebenarnya ada pengerukan itu ya. Nah, sebenarnya dari pengerukan itu apakah ketika dikeruk nih si permukaannya, dan otomatis di situ ada topografi yang berubah kan. Nah, apakah topografi yang berubah itu akan mempengaruhi ekosistem di bawah laut? Itu pertanyaan itu. Dan sebenarnya menurut aku sendiri pertanyaan yang paling mendasar adalah benar yang disampaikan oleh Fitra. Sebenarnya kita ini masih udah perlu nggak sih adanya pertambangan di bawah laut? Melihat ekosistem yang ada di bawah laut dan juga melihat regulasi yang ada. Sebenarnya itu aja dari aku. Sorry kalau kepanjangan. Itu yang mau aku sampaikan, opini yang ingin aku sampaikan. Terima kasih. Siap, mantap Bang Apep buat pendapatnya. Oke, boleh nih, kayak Kemal mau nambahin juga nih perspektif dari Gea gitu. Silakan Mal. Jadi kenali lagi, aku Kemal dari Gea. Sebelumnya aku mau bahas mengenai lingkungannya dulu. Nah, kalau lingkungan kita kan mungkin di zona laut itu kita bisa bagi ke 4 zona ya, littoral, neritik, bisa buat dia. Nah, zona-zona itu kan tergantung juga bagaimana si cahaya mataharinya itu bisa mencapai ke permukaan atau enggak. Nah, zona-zona yang dangkal ini seperti continental shelf ataupun continental dekat-dekat continental shelf lah, itu masih memungkinkan untuk ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, terutama yang menghasilkan oksigen, sehingga oksigen terkonsentrasi banyak di bagian tersebut. Nah, hal itu menyebabkan kekayaan biota itu tuh berada di
daerah-daerah yang continental shelf tadi atau endapan-endapan dasar. Jadi endapan dasar ini secara general kita tidak menampik kemungkinan bahwasanya memang isu lingkungan bakalan sangat berpengaruh di zona litoral neritik ini. Tapi lebih ke zona Batial Abissa itu tuh bisa dibilang biota lautnya itu atau biodiversity-nya itu berkurang karena selain cahaya mataharinya yang kurang, juga oksigen di bawah itu juga kurang, sehingga hanya makhluk-makhluk tertentu saja yang bisa hidup di daerah tersebut. Nah, tapi kelemahannya makhluk-makhluk yang hidup di zona tersebut memiliki kelangkaan atau tidak sebanyak makhluk-makhluk yang ada di litoral atau neritik. Akibatnya nanti kalau penambangan itu terjadi akan menyebabkan kelangkaan, bahkan bisa menyebabkan kepunahan di biota-biota yang hidup di zona batial ataupun abisal tadi, di mana endapan nodul mangan dan juga terus nodul mangan dan juga kerak kobalt ataupun VMS itu tuh jika ditambah nanti bakalan berpengaruh ke sana. Nah, ruang atau niche yang ditempati oleh makhluk ini dalam satu paper juga atau yang aku baca itu ke buku gitu, katanya bakalan mempengaruhi niche-niche yang lainnya. Jadi kayak suatu hal yang membuat chaos gitulah jadinya laut. Kalau yang menurut salah satu pendapat dari beberapa ahli gitu. Nah, selanjutnya kalau melihat kepada ISA gitu atau International Seabed Treaty, itu memang kalau untuk kontrak eksplorasi itu tuh udah ada negara-negara yang mencaploknya. Nah, contohnya juga itu tuh kayak di Kutub Selatan yang mana udah ada bagian-bagian yang menjadi milik-milik negara-negara tertentu ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, tapi tahap eksploitasi sama juga dengan di Kutub Selatan itu tuh masih belum dilakukan, bisa dibilang belum dilakukan. Nah, di sini emang bakalan terjadi apa yang dibilang kayak perang atau pemicu perang atau permusuhan antar negara untuk memperebutkan daerah yang kaya akan potensi barang tambah, terutama di zona Clarion Clipper tertentu sangat mungkin terjadi untuk hal itu. Nah, maka daripada itu perlu faktor pengontrol dari sisa ini sendiri. Nah, sisa ini kan kita kenali juga kan, negara-negara di Samudra Pasifiknya ada banyak gitu, Indonesia, Polinesia, terus Tonga dan sebagainya, itu negara yang lebih diprioritaskan untuk menambah. Kenapa? Karena dia memiliki zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ditarik 200 mil dari pulau terluar di negara tersebut. Nah, prioritas utama untuk menambang-tambang bawah laut kemungkinan kepada negara-negara yang punya ZEE itu sendiri. Adapun laut internasional tentu mungkin lebih diprioritaskan kepada negara-negara yang bisa dibilang memiliki kekuasaan gitu, adikuasa untuk menambang. Adikuasa di sini selain memiliki power juga dia memiliki teknologi yang lebih memungkinkan dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, mungkin dari situ tanggapan yang bisa aku sampaikan, terutama dari Gia. Mungkin kalau dari Gia lain juga bisa ya untuk nambahin atau langsung ke Tamang gitu. Terima kasih. Oke, mantap Mal untuk perspektifnya. Apakah dari Gia mau tambahan lagi? Kiflan mau tambahan atau reaction Kiflan? Oh, reaction ya. Oke, siap. Mungkin kita langsung ke HMT ya untuk pandangannya terkait dengan yang tadi sudah dibahas lah sebelum-sebelumnya, yang udah dilempar topiknya sama Bang Wafi tadi. Silakan. Kira-kira siapa yang mau ini nih? Bang Ozan. Coba Fit. Oh, boleh Bang. Sikat-sikat. Oke, Ozan dari HMT ya, mau coba berpendapat. Jadi kalau dari matkul atau ilmu-ilmu yang dipelajari di tambang ini, ya sebenarnya memang di Indonesia itu memang belum ada peraturan yang secara khusus itu mengatur tentang pertambangan deep sea mining atau pertambangan di bawah laut itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita merefleksikan ke UUD ataupun apa, itu kan ada pasal 3 yang memang kekayaan di Indonesia ini kan memang bisa diperuntukkan buat negara gitu kan. Dan sebenarnya kalau teman-teman ini tahu juga kan, kalau kita misal buat tambang atau usaha, kita harus ada namanya analisis dampak lingkungan. Nah, sebelum dibukanya tambang ini pasti akan dianalisis gitulah masing-masing kemungkinan dampak yang akan terjadi jika tambang itu beroperasi. Nah, semakin baik AMDAL yang disusun, maka akan semakin baik juga buat langkah ke depannya apabila hal-hal itu terjadi gitu. Misalkan yang terkait tadi pencemaran di laut kan. Dan
kalau kita tahu kan eksplorasi, dari eksplorasi kita dapat jumlah sumber daya. Dari jumlah sumber daya tersebut kita tidak bisa langsung menambang gitu. Kita harus melewati yang namanya proses tadi studi kelayakan. Nah, di studi kelayakan tersebut kita masukkan beberapa faktor pengubah mulai dari ekonomi, lingkungan, teknis gitu. Jadi kalaupun tidak layak dari segala aspek, memang seharusnya itu tambang itu tidak ada gitu. Jadi memang sebaiknya ya semua tahap ini dilalui gitu, supaya ntar tambang ini memang tidak merugikan intinya. Dan juga perusahaan-perusahaan tambang tersebut juga kan kebetulan kalau tambang ini dia banyak peraturan yang mengikat. Intinya kalau misalkan kita mau pakai tambang di hutan, dia harus mengajukan namanya izin pinjam pakai kawasan hutan, dan kawasan hutan yang dibolehin pun nggak semuanya gitu. Yang dibolehin cuma hanya hutan produksi dan hutan lindung, dan hutan lindung pun yang diperbolehkan cuma metode penambangan bawah tanah. Nah, mungkin hal serupa juga akan terjadi jika kita punya peraturan khusus di laut. Dan ya seperti itu, bahwa buat mendirikan tambang sebenarnya nggak mudah, dari eksplorasinya juga lama, buat legalnya juga banyak birokrasi yang perlu ini, dan itu sih paling kalau dari sudut pandang tambang ya. Kalau dari teman-teman HMT ada tambah aja. Oke, apakah ada tambahan lagi nih dari teman-teman HMT? Oke, mungkin masih ada nih yang mau ngasih topik atau ngasih pertanyaan nih buat masing-masing himpunan, boleh tertuju ke salah satu himpunan juga boleh. Aku tunggu 1 menit ya. Oke, karena mungkin boleh Bang Yadi, silakan Bang. Gimana Bang? Oke, Yadi dari Tera. Jadi ya mau nanya, ya sebagai materi juga mau ikut diskusi aja ya. Jadi sebenarnya mau nanya juga sih. Jadi kan tadi sempat seperti tadi siapa ya, Muhammad? Wah, yang dari HMD juga nyebutkan kalau misalnya apakah emang apa tadi ya, lupa. Apakah emang cadangan tambang di Indonesia itu yang di darat itu emang sudah perlu dilakukan tambang bawah laut atau belum? Nah itu kalau misalnya mungkin dari Ozan atau dari Gea ada kayak misalnya studi dari keilmuan masing-masing yang menjelaskan kalau cadangan yang ada di darat itu sebenarnya emang tahan sampai berapa tahun sih, yang kayak gitu ada nggak sih ya? Jadi kalau misalnya itu kan berarti harusnya ada persiapan untuk studi tambang bawah laut dari keilmuan masing-masing gitu. Itu sih paling fit. Oke, siap Bang. Nih mantap nih. Ada yang mau nanggepin terlebih dahulu? Mungkin dari Gia, Dityas, atau Kemal, atau dari HMT Bang Ozan, atau dari Bang Apep juga boleh, dan yang lain juga semuanya. Oh, Dityas mau tanggapan? Silakan Dit. Enggak, nanti itu kasih jempol doang. Oh, oke. Gimana nih? Bang Kemal mau ngasih ini nih, tanggapan nggak Bang? Gimana? Sebenarnya lebih ke Bang Kiflan ya. Apa yang perlu ditambang, apakah cadangan apa? Misalnya ada barang tambang yang memang mengharuskan tambang di bawah laut gitu. Karena mungkin yang di daratnya itu udah mulai menipis gitu. Apakah ada yang di laut? Bisa dijelasin kan? Oke, terima kasih untuk Kemal. Perkenalkan semuanya, aku Kiflan 120-18013 dari GEA. Sorry tadi mungkin nggak terlalu dengar jelas ya, tapi setangkep aku. Jadi kan nanyanya intinya kayak kan ini untuk case Bangka ya, kan Bangka ini kan ada potensi yang
daratnya, tapi ada juga yang di lautnya kan. Ya, kita kan sekarang lebih ke arah lautnya. Nah, untuk di case Bangka sendiri, seperti untuk yang di darat itu memang berdasarkan pengalaman kemarin di Timah, itu tuh memang sering ya memang banyak lah yang udah memprediksikan kayak oh tahun sekian entah tahun 2023 tahun 2000 berapapun itu Bangka timah di Bangka habis gitu, tapi entah kenapa ya selalu ketemu aja gitu, ketemu lagi gitu cadangannya. Jadi memang mungkin ada faktor galat alat atau mungkin segala macam dari ketika eksplorasi kan, sehingga kemudian masih bisa ketemu juga nih gitu ternyata si granit ini kan gitu, yang menjadi sumber dari timah itu sendiri di darat. Dan sementara kemudian kalau misalkan untuk lautnya potensinya itu memang masih kita bisa bilang cukup besar lah gitu, karena kita bisa lihat dari sejarah geologi gitu. Kalau ngelihat dari stratigrafi regional Bangka Belitung itu setelah kan intrusi magmatik yang menghasilkan granit kelabat dan granit Tanjung Pandan di Bangka dan Belitung itu tuh dia kan terjadinya paling akhir tuh jura akhir gitu, aku lupa jura akhir atau jura awal. Nah itu tuh setelah itu nggak ada lagi proses sedimentasi atau intrusi magmatik segala macam gitu sampai kurang lebih Pliosen atau Miosen gitu, aku lupa, mungkin bisa dikoreksi nanti. Nah itu selama itu skala waktu geologi yang jutaan tahun itu, nah selama itu pula kemudian granit yang baru terbentuk ini kemudian bisa tersingkap dan kemudian tererosi. Nah hasil erosinya ini kemudian terbawa oleh sistem fluvial kan, sistem sungai dan lain-lain, dan akhirnya kemudian bisa bermuara di dasar laut gitu, di pantai dan laut. Nah dari sana kemudian kan istilahnya sampai sekarang masih belum banyak diobok-obok lah gitu, kalau bahasa aku pribadi itu kan kalau di Bangka itu kan masih yang di ubrak-abrik itu kan semuanya daratnya kan, jadi potensi lautnya itu masih cukup besar gitu, dan juga belum dieksploitasi secara masif gitulah gitu. Dan dari Timah sendiri sepengetahuan aku divisi eksplorasinya itu aja baru kayak menginin si laut ini, maksudnya benar-benar concern ke laut ini tuh baru sekitar Juni atau Juli ini gitu, Juni atau Juli 2021 ini baru ada subdivisi di eksplorasi itu yang bagian lautnya gitu. Jadi awalnya divisi eksplorasi Timah itu hanya ada yang divisi eksplorasi Timah itu ada dua dibagi. Jadi dia ada yang aluvial dan primer. Primer ini yang memang benar-benar endapan primer yang dari granitnya doang gitu. Nah kalau misalkan dari yang sekundernya atau kita bisa bilangnya sekunder itu sebutnya sebagai aluvial. Nah aluvial itu dulu masih aluvial darat, tapi sekarang udah mulai aluvial laut sejak Juni atau Juli 2021 ini gitu. Jadi ya memang PT Timah pun baru mulai kayak istilahnya menginventarisasi dan menghitung cadangannya itu dari sekarang gitu. Dan dari sana kemudian kita bisa tafsirkan bahwa oh kalau PT Timah aja ya kemudian udah mulai melirik laut nih, berarti kita bisa katakan bahwa ada memang potensi nih untuk si timah laut ini kita eksploitasi, kita kembangkan gitu, kita eksplorasi, sehingga kemudian ketika misalkan suatu saat memang udah waktunya granit Bangka ini habis benar-benar habis, gak ketemu lagi yang ekonomis ya. Kalau ketemu doang mungkin bisa, tapi ketemu yang ekonomis di tambang udah nggak ada lagi ya, mungkin kita bisa kemudian beralih ke timah. Selain timah juga kemudian kita bisa selain timah yang bisa terendapkan di laut itu, juga ada mineral berat lain, yaitu mineral kayak monasit, xenotim, atau apatit yang kemudian menjadi Re bearing minerals. Nah itu semua juga termasuk mineral ikutan timah yang kemudian juga ada potensinya di dalam sedimen laut tersebut gitu. Berdasarkan paper dari Aditya Tirta Kusuma, teman aku di angkatan di PITIAGI kemarin, itu potensinya bisa sampai sekitar 584 ppm untuk Re itu sendiri di sedimen laut Bangka Belitung. Nah itu kan cukup lumayan lah gitu untuk
konteksnya Indonesia ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Cina itu memang area kita masih sangat jauh gitu, karena memang Cina tuh diberkati oleh Tuhan memang untuk area-nya. Itu sih mungkin ya untuk tanggapan dari aku berdasarkan pengalaman pribadi. Terima kasih. Mantap sekali Kiflan, pengalamannya sangat-sangat menarik nih teman-teman. Oke, ada tambahan lagi kah? Mungkin dari dari Bang Wafi, silahkan. Sikat Bang. Ya, oke, selamat malam kembali semuanya. Perkenalkan Dura 121199066 dari HMT ITB. Ya, mungkin terkait tadi cadangan dari timah itu ya, misalnya tadi mungkin udah disebutin memang sekitar 46 juta lagi, dan itu memang diperkirakan akan habis pada tahun 2046 setahu saya. Dan mungkin ada beberapa mindset yang perlu diubah. Mungkin ini ada pandangan baru dari salah satu industri nikel. Ini mungkin kita bisa adaptasi pola pikirnya di mana dari industri nikel itu sendiri akan ada sebuah dampak baru di mana nanti ada sebuah kebutuhan pasar yang sangat-sangat besar, tetapi memang nanti saat produksi tambang itu mulai menurun nanti akan terjadi kenaikan harga dari si nikel itu sendiri. Nah, itu pun menjadi permasalahan. Lalu dari permasalahan lainnya muncul permasalahan di mana ada paradoks dalam green energy, di mana saat kita ingin melakukan dekarbonisasi, pengurangan emisi gas, kita membutuhkan bahan-bahan tambang gitu, bahan galian tambang yang nantinya itu juga sebenarnya menghasilkan emisi, dan di mana ada sebuah data menyatakan bahwa emisi dari industri pertambangan itu 4-7% dari total emisi gas dunia. Nah, mungkin di sini ada paradoks yang baru sehingga muncullah kemarin dari salah satu pembicara di webinar internal di HMT, Pak Chandra, selaku Project Manager dari Indonesia Battery Corporation, itu menyatakan bahwa kedepannya ini akan menimbulkan sebuah potensi bisnis baru, yaitu potensi bisnis recycling dari bahan galian tambang. Contohnya, mungkin saat ini sudah ada muncul salah satu industri bisnis di Cina yang melakukan proses recycling dari baterai Li-ion. Nah, dari situ sebenarnya akan muncul potensi-potensi lain yang sebenarnya bisa kita tingkatkan. Nggak cuma memperluas produksi yang kita ingin dapatkan, tetapi sebenarnya ada solusi-solusi lain yang sebenarnya bisa kita manfaatkan ke depannya. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari Bang Ozan bisa ditambahkan atau dari Mas HMT yang lain. Nambahin mungkin. Boleh Bang. Oke. Welcome kembali Ozan dari HMT. Mungkin nambahin ya terkait memang seberapa segeranya kita transisi ke tambang bawah laut itu, karena memang mungkin sekarang lebih nyaman di darat. Sebenarnya belum tentu juga sih, karena memang kan apa yang tadi udah jelasin bahwa risetnya masih berkembang dan cadangan itu bisa berubah-ubah seiring waktu, karena nggak cuma dipengaruhi oleh faktor in situ, jadi nggak cuma dipengaruhi oleh faktor sumber dayanya, banyaknya berapanya di situ, tapi juga bisa dipengaruhi oleh permintaan pasar ataupun harga-harga dari pasar gitu. Karena semakin tinggi harga yang kita jual, makanya semakin dapatkan kita pendapatnya semakin banyak. Nanti ada namanya cut off grade itu makin kecil. Nah, karena cut off grade-nya adalah berbandingan biaya antara kita ngambil sama pendapatan kita, akhirnya kasarnya gitu. Jadi misalkan cut off grade kita makin kecil, maka cadangan itu kita akan makin banyak gitu. Dan ya seperti itu. Jadi siapa tahu ntar bahwa di masa depan kita bisa, misalkan sekarang kita nggak bisa nambang dengan kadar 5 ppm, nggak bisa nambang dengan kadar 2 ppm, mungkin di beberapa tahun yang depan karena harganya tinggi, kita bisa nambang, bahkan yang low grade pun tidak bisa ekonomis untuk ditambang. Mungkin nambahin juga guys. Oke, mantap Bang Ozan. Apa ada yang mau menambahkan kembali? Atau tadi Bang Ozan mau bertanya juga Bang? Atau enggak? Iya, mau nanya. Oh boleh Bang, sikat Bang. Oke, kalau nggak ada yang nambahin lagi, mau nanya Ozan dari HMT. Mungkin terkait inventarisasi ya, buat inventarisasi khususnya kekayaan endapan laut. Karena kemarin kebetulan ekskursi ke kapal Gemarin 3 punyanya SDM, itu malah pas tanya-tanya kok malah ini kan, ini emang kapal dia memang banyak instrumen-instrumen geofisika, tapi buat inventarisasinya itu malah
akhir-akhir ini jarang, dia malah akhir-akhir ini itu malah dia menuruti ataupun melayani permintaan swasta, misal kayak perusahaan-perusahaan buat menyatakan suatu blok gitu misal. Nah, mungkin tanya kepada Gea atau Tera ya, mungkin sejauh mana buat inventarisasi endapan laut di Indonesia gitu. Ya itu. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dulu dari Tera ataupun dari Gia, boleh. Mungkin dari Mapar Gia, oh boleh Bang Yadi dulu. Sorry Jen, Silakan, mau mastiin dulu sih. Tadi itu inventarisasi mineral yang ada di bawah lautnya kah atau inventarisasi alat yang ada di kapalnya itu? Inventarisasi ini kekayaannya, sumber dayanya. Ya. Oh. Bagian inventarisasi. Boleh deh, Oke. Yo, Sokin. Sikat plan. Oke, kenalin Kiflan dari Gea. Untuk inventarisasi ya, ini aku menjawab sepengetahuan aku. Jadi aku sering main-main, bukan sering sih, beberapa kali main ke P3GL. Jadi untuk kalau misalkan kalau kita konteksnya ngomongin eksplorasi sumber daya laut, pasti kita nggak dalam hal ini pasti banyak bersinggungan dengan lembaga badan geologi, khususnya dia salah satunya ada P3GL. Aduh, pagi apa itu ya, pokoknya geologi kelautan lah intinya belakangnya itu GL itu, geologi kelautan. Nah itu ada di ini di Pasteur kantornya. Nah itu di sana banyak kalau misalkan kita mau ngobrol tentang geologi kelautan itu, di sana tuh udah banyak tentang laporan-laporan yang memang ini tentang inventarisasinya gitu. Cuma mungkin untuk sekarang kalau menurut aku belum ini tuh karena mungkin biaya untuk eksplorasi untuk menggunakan kapal dan eksplorasi kapal dan ambil sampel dan lain-lain yang laut itu kan cukup mahal ya, pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang di darat gitu. Dari mulai biaya ongkos kapalnya dan krunya dan lain-lain gitu, sehingga kemudian ditambah kondisi pandemi yang bisa dibilang cukup sulit lah gitu untuk beberapa perusahaan melakukan eksplorasi lanjutan gitu di di wilayah luar IUP-nya gitu. Itu mungkin yang membuat si kapal itu kemudian bukan nggak banyak atau mungkin sedikit menerima orderan lah gitu, kita bisa bilang orderan untuk ini kan inventarisasi ke sumber daya mineral gitu sih. Dan juga mungkin selain itu karena sebenarnya untuk di P3GL sendiri itu banyak masih kalau yang sedengar aku tuh dia masih kurang dalam hal ini sih pemanfaatan data-datanya di sana gitu. Jadi memang di sana tuh data-data yang mereka udah koleksi itu dari sejak tahun 80-an, 90-an gitu segala macam itu masih tersimpan rapi di sana dan masih sedikit yang memanfaatkannya gitu untuk kemudian dijadikan sebagai topik riset atau TA dan segala macam gitu. Kebanyakan kemudian yang ngambilnya tuh lebih ke arah mungkin kan P3GL ini selain buat mineral yang pokoknya segala hal yang ada di laut lah, termasuk berarti kan juga ada migasnya. Nah mereka kebanyakan yang di ininya tuh ke arah migasnya, sementara mineralnya tuh cukup dianggurin lah gitu, dianggurin sehingga kemudian ada ini jadi kemudian data yang bertumpuk-tumpuk tapi kemudian gak ada yang ngolah, jadi mungkin kan bisa dibilang bahwa mereka memang lembaga negara ya pasti selalu ada anggaran untuk itu, tapi kan karena mungkin ngelihat hal tersebut jadi mungkin bisa saja ya kalau menurut aku mungkin karena itu mungkin jadi lebih diarahin mungkin buat yang ke sektor lain yang lebih mungkin lebih banyak peminatnya gitu, seperti mungkin kalau dalam hal ini setahu aku migasnya gitu ya, eksplorasi migas di laut gitu. Nah itu mungkin yang kemudian membuat itu sih istilahnya orderan untuk kapalnya itu jadi nggak banyak untuk tentang inventarisasi itu, selain juga karena kondisi pandemi. Itu dari aku, moderator silakan.
yang lain mungkin. Oke, siap Nambahin, Lan. Fit. Boleh, silakan Bang Yadi. Oke, jadi paling nambahin aja dari yang Kiflan. Mungkin untuk pemetaan sendiri, eksplorasi di bawah laut itu sendiri, tadi sempat dijelasin juga dan sempat disebutin ulang kalau misalnya emang biayanya itu cukup mahal. Nah, ternyata terus juga kalau buat yang aku baca-baca sedikit-sedikit sih, baca-baca sedikit, kalau misalnya emang interpretasi bawah laut itu memerlukan beberapa metode geofisika gitulah. Jadi ya nggak hanya sonar aja, nggak hanya seismik aja. Jadi itu tuh dari berbagai data itu diinterpretasi dan itu baru bisa menghasilkan hasil yang optimal gitulah. Nah tadi kan juga sempat disebutin kalau misalnya untuk jasa sewa geofisikawan atau untuk interpretasi itu ya cukup signifikan lah. Nah itu mungkin ya tadi balik lagi kalau misalnya mungkin yang di darat tuh memang masih lebih menguntungkan. Jadi yang di laut karena udah biayanya mahal dan belum tentu juga Indonesia bakal melakukan pertambangan bawah laut dalam waktu dekat. Nah itu mungkin biayanya jadinya nggak masuk ke situ. Dan ya tadi untuk Kiflan kan sempat disebut kalau misalnya data-datanya banyak. Cuman yang aku baca juga kalau metode geofisika yang untuk tambang itu kan yang optimal itu dari metode elektromagnetik ya. Nah, cuman kalau misalnya di Indonesia sendiri metode tersebut buat di bawah laut itu masih belum digunakan lah. Kalau nggak salah itu masih belum digunakan. Nah, sedangkan padahal kalau misalnya metode tersebut tuh untuk tambang bawah laut itu cukup bagus lah datanya. Soalnya emang udah digunain di Jepang juga kan yang udah ketahuan mereka udah ada pertambangan bawah lautnya gitu. Paling itu sih. Oke, siap Bang Yadi. Gimana Bang Azan, apa udah cukup menjawab juga Bang? Mantap. Makasih. Sikat lah ya, aman-aman. Nah, berhubung waktu juga ada menunjukkan pukul 21.12 nih, kalau di rundown tuh kita sebenarnya sampai 21.10 aja gitu. Dan supaya nggak kemalaman juga, mungkin teman-teman udah pada punya acara lain juga. Jadi kita cukupin, tapi sebelum aku tutup, aku juga pengen tahu sih pendapat-pendapat terakhir lah, closing statement dari masing-masing himpunan terkait dengan diskusi kita hari ini, terkait juga dengan silaturahmi untuk kedepannya juga boleh. Mungkin boleh dimulai dari Dityas dulu, mewakili Gia. Silakan ya. Kahimnya ini. Boleh. Oke, kembali lagi Dityas dari Gia. Begini, ya sebagai penutup ya, pasti kebutuhan mineral itu akan selalu ada dan meningkat. Kita punya barang-barang itu nanti suatu saat akan rusak, kita beli baru, kemudian itu nanti akan makan kebutuhan mineral lagi. Nah, let geologists seek for those minerals, istilahnya begitu, dan kita hidup secara harmoni. Jadi kita mencarikan barang, kita mencarikan mineralnya, meskipun terkadang kita juga dibilang perusak lingkungan, meskipun juga kadang dibilang tidak menjaga kelestarian alam atau menjaga bumi, tapi nyatanya orang butuh itu. Kita terkesan menodai bumi ini, tapi nyatanya orang juga perlu itu. Jadi geologis itu bisa dibilang orang yang sering dituduh berdosa, padahal kita itu juga memenuhi ya kebutuhan orang juga gitu. Dan geologis harus tetap sabar di kesimpulannya. Makasih. Oke, siap. Oh iya, aku ada pesan-pesan juga nih buat teman-teman yang datang. Jangan lupa buat isi feedback juga nih. Jadi ini feedbacknya sangat-sangat bermanfaat nih buat kegiatan-kegiatan kayak gini ke depannya. Apakah harus diadain lagi kah atau yaudah cukupin. Ya. Jadi boleh banget untuk diisi feedbacknya. Lanjut kita ke mungkin dari Bang Yadi dulu. Boleh Bang, closing statement. Oke. Paling closing statement dari Tera apa ya? Ya kajian malam hari ini sangat menarik sih. Apalagi kayak tadi kebutuhan
mineral di Indonesia apakah emang butuh di laut atau emang di darat tuh masih mencukupi segala macam, ya perlu dikaji lebih dalam lagi sih. Mungkin ya nextnya dari GEA, HMT ataupun Tera ya mungkin bisa melanjutkan kajiannya lagi ya. Sebagai bentuk silaturahmi juga, sebagai bentuk ya pencerdasan juga lah mungkin, dan juga hasil dari kajian ini juga ya, dari kita peserta maupun pembicara dia bisa membawa manfaat yang baik juga buat lingkungan sama masyarakat. Paling itu aja sih dari Tera. Thank you. Siap Bang Yadi, mantap. Terima kasih. Lanjut Bang Ozan. Silakan Bang. Oke. Kalian Ozan dari HMT, mungkin perwakilan dari HMT buat coaching system. Jadi terima kasih buat teman-teman yang semua yang hadir dari GEA dan Tera juga, dan teman-teman HMT. Pesannya ya kita benar ya, kita butuh yang namanya tambang, kita butuh, dan nggak bisa dibungkiri ini tambang juga bisa membentuk suatu peradaban yang baru. Dan bikin tambang kita juga nggak salah-salahan, kita pasti memikirkan aspek lingkungan, aspek orang-orang di sekitar itu juga kita berdayain dan gitu. Dan semoga pertambangan di Indonesia ini terus berjalan sesuai dengan good mining practice-nya juga, mulai dari eksplorasi sampai eksploitasinya, agar dapat membantu Indonesia untuk memajukan pertambangan demi pembangunan. Dan harapannya buat kajian-kajian kayak gini bisa diperbanyak lagi, mungkin bisa collab lagi, dan agar hasanah kajian di Timur Jalan ini bisa semakin menyala. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bang Ozan. Jadi udah closing statement nih dari tiap-tiap himpunan gitu, dan sekarang gilirannya kita untuk on cam semuanya, untuk berburi dari masa GEA, dari masa HMT, dari masa Tera, silakan on cam semua. Jadi kita mau dokumentasi dulu nih. Di on cam yuk. Oke guys, jadi yang mandu fotonya ya pada teman-teman boleh banget nih buat on cam semuanya. On cam yuk. Mulai sampai 10 ya. Teman-teman, ini karena ada 2 slide, jadi bakal difoto 2 kali ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Next, untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke. Sudah diserahkan lagi kepada moderator. Fitra. Thank you guys. Oke, masuk lagi ya teman-teman. Ya kan lagi Fitra 120.981 dari GEA. Makasih buat semua-semua yang udah join nih di kajian kita kali ini. Kolaborasi dari 3 himpunan, semoga apa yang kita tuju itu benar-benar kerasa lah impact-nya, dan semoga ya kegiatan-kegiatan dari masing-masing himpunan, kolaborasi sama himpunan lain tuh tetap terus terjaga, dan silaturahminya juga begitu ya. Oke, sekian aja buat kajian Geberin. Lalu dari Tera dan juga dari HMT buat malam ini. Terima kasih buat semua yang udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bro, dan teman-teman semua. Mantap. Nuhun, Nuhun abang-abang teman-teman. Nuhun. Mantap, mantap. Mantap. Ya, kita hari ini. Hah? Kita hari ini. Udah dari kajian dia udah. Dari kajian dia masih ada.
Jadi ini